Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Salam akal sehat. Guys, makin heboh akibat undang-undang yang carut-marut yang diganti seenaknya oleh presiden. Emak-emak yang merupakan aktivis 98 sampai orasi dan turun ke jalan sambil suarakan, "Jangan tangkap anak-anak saya atau cucu-cucu saya," katanya. Apakah kejadian 98 akan terulang kembali? Guys, untuk berita lebih lengkapnya, sebaiknya kita simak video berikut ini. Let's go! Anak-anakku, cucu-cucuku semua. Ya. Hai. Hai. Saya mengulangi tahun 98 di Universitas Erlangga. Sekarang saya di Untar. Apakah Beliau sedang di Untar ya, Pak. tahun 97, 98, 99 akan terulang? Waduh, merinding saya mendengar bahasanya, guys. Karena undang-undang sudah diapakan, ayo? Ya. Hanya untuk kepentingan penguasa. Sekarang musuh kita polisi loh. Waduh, ini, waduh, beliau benar-benar berani ya. Musuh kita sekarang polisi dan tentara. Saya berdiri di sini. Iya. Anak kupingnya kok polisi. Polisi, tangkap saya, jangan anak-anakku. Iya. Aduh, gila, saya sampai merinding ini, guys. Karena kita harus menitipkan anak cucu saya. Supaya Indonesia orang digawe sakarepe dhewe. Wow. Rek iki swidak pitu tahun. Neng aku ora gelem kalah karo sampeyan kabeh. Saya Batu Malang. Tadi kesini naik kereta api budang ngadak dodol PT. Iya. Jadinya Ini badai benar-benar korupsi luar yang luar biasa ya, biasa semangat beliau ya, yang guys, saat ya. ini Dan dipertontonkan mereka oleh Jokowi dan merupakan rezim serta aktivis 98 kroni-kroninya. dulu ya, guys. Dugaan Waduh, ini ya. sangat patut Ini kita Mosi tidak percaya lagi tempelkan Jokowi. di Waduh. permintaan Jokowi, dan sangat patut rasanya jika hak interpelasi yang dimiliki oleh DPR segera memanggil Jokowi untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama 9 tahun terakhir ini, termasuk hal-hal yang sifatnya untuk pelanggaran konstitusi, upaya-upaya untuk menghalang-halangi proses penyidikan terhadap koruptor. Salah satu contohnya adalah Setia Novanto. Contoh lainnya adalah Novanto kemarin ya, meminta untuk saudara Ketua KPK yang saat ini menjadi tersangka menghentikan penyidikan terhadap Ketua KPK saudara menjadi AHA tersangka. Waduh. karena merupakan salah Luar satu ketua biasa, umum dari luar biasa. Koalisi Indonesia Maju. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi dengan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, kemudian pelanggaran terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 oleh Jokowi dan kroni-kroninya, sudah cukup kami meminta kepada wakil rakyat kami yang ada di Senayan untuk segera melaksanakan sidang istimewa guna menghentikan kekuasaan berlebihan Emang yang DPR mampu diperlihatkan itu? oleh Presiden Jokowi. Pertanyaannya, emang DPR mampu gitu ya? Bagi kami, tindakan Presiden Jokowi ini sudah pantas untuk dimakzulkan. Apalagi sudah ada ucapan atau kesaksian langsung oleh Jokowi bahwa dia melakukan mata-mata, melakukan penyadapan terhadap partai-partai politik dan pelaku politik dengan memanfaatkan lembaga-lembaga negara. Seperti BIN, BAIS, Baintelkam, Mabes Polri,
dan lembaga lain yang bisa memenuhi hasrat Jokowi untuk Waduh. mengetahui tindakan-tindakan politik Ini yang benar-benar dilakukan oleh koalisi gila, maupun gila, oleh gila ini, guys. lawan politiknya. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya. Partai-partai seperti apa. Ingin mereka menuju kemana saya sedang baca. Informasi yang saya terima komplek dari intelijen saya ada. Dari intelijen di Polri ada. Dari intelijen di TNI saya punya habis. Dan informasi pribadi, angka, data, survei, semuanya. Dan itu hanya miliknya Presiden. Waduh. Hal ini membuat Indonesia Ini benar-benar saat ini kacau berada ya, dalam darurat korupsi. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi telah dimanfaatkan juga oleh oknum-oknum menteri Ya, dan betul. pejabat-pejabat di lingkungan istana Ya, betul untuk sekali, memperkaya betul. diri sendiri, memperkaya kelompok, memperkaya pihak lain sejalan dengan tujuan dan cita-cita penguasa oligarki. Kami hanya mengkhawatirkan bahwa kehancuran demokrasi di Indonesia akan diikuti dengan kehancuran peradaban, kehancuran keadilan sosial, kehancuran terhadap keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Satu kata dari kami, lawan atau ikut mati bersama demokrasi yang sudah duluan sekarat. Iya. Waduh. Waduh, ini benar-benar gak bisa dibiarkan ya guys. Saya gak habis pikir. Kenapa makin hari Indonesia ini makin kacau, makin carut marut, apalagi demokrasi Indonesia saat ini benar-benar sudah mulai peluntur, bahkan sudah peluntur ya. Bersuara pun secara terang-terangan kita dibungkam, media-media pun dibungkam, komentar-komentar di sosial media pun itu malah dibungkam juga, sampai baru dibikin komentar lalu beberapa detik kemudiannya telah hilang, dihapus gitu ya oleh sosial media yang berhasil mungkin dikuasai oleh pemerintah atau jajarannya gitu. Saya benar-benar nggak habis pikir ada apa dengan NKRI, ada apa dengan NKRI ini, kenapa makin hari makin rasanya kita tidak nyaman tinggal di rumah sendiri tapi tidak nyaman, tinggal di rumah sendiri tapi kita seperti dihantui, seperti diawasi oleh siapa gitu ya, orang nggak jelas gitu ya. Tinggal di rumah sendiri tapi kita merasa ketakutan, tidak bisa bersuara, tidak bisa berkomentar. Waduh, ini nah saya hanya bisa berdoa semoga di tahun 2024 ini dan pemerintahan berikutnya Indonesia ini bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan saya juga berharap Indonesia ini semakin lebih jaya lagi dan bebas dari korupsi, bebas dari intimidasi, dan demokrasi itu benar-benar ditegakkan tuh, dan hal-hal lainnya. Dan bagi yang ingin menambah silahkan di komen di bawah ya guys ya. Oke guys, video reaksi kita hari ini terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan jangan lupa nantikan terus video berikutnya di Marola Channel. Thank you. Thanks for watching.